Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Putri Antendra Madani dengan NIM 08011382328104 akan membahas penerapan fungsi kompleks pada kehidupan sehari-hari. Nah, dengan judul menentukan pengukuran kecepatan simulasi kereta api berbasis microcontroller Arduino dengan menggunakan bilangan kompleks. Video ini bersumber dari jurnal dengan judul yang sama, yaitu menentukan pengukuran kecepatan simulasi kereta api berbasis microcontroller Arduino dengan menggunakan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks dapat diterapkan dalam pengukuran kecepatan benda bergerak, khususnya pada simulasi kereta api berbasis microcontroller Arduino Uno R3. Sistem terdiri atas Arduino sebagai pengendali dan dua sensor inframerah yang mendeteksi waktu tempuh kereta pada jarak 1 meter. Rumus fungsi kompleks yang digunakan yaitu ZT sama dengan X ditambah IY sama dengan I ditambah 2T dibagi T dikurang I. Nah, ini menunjukkan bagaimana konsep dari mata kuliah fungsi kompleks digunakan dalam pengukuran fisika, pemodelan gerak, dan sistem sensor. Lalu sensor inframerah hanya memberikan data waktu, yaitu berapa detik kereta melewati 2 titik. Pada data ini belum bisa memberikan banyak informasi. Nah, disinilah fungsi kompleks digunakan untuk mengubah data tersebut menjadi informasi gerak seperti kecepatan dan hubungan antara waktu dan kecepatan. Lalu ada contoh kasusnya. Yang pertama itu menggunakan dua sensor inframerah yang dipasang sejajar pada jarak 1 meter. Arduino Uno R3 sebagai pusat kontrol membaca waktu ketika sensor pertama aktif hingga sensor kedua terputus. Lalu percobaan dilakukan beberapa kali dengan variasi gaya motor yang berbeda, tetapi jarak tetap sama. Nah, waktu tempuh dicatat, kemudian kecepatan dihitung secara fisika dan secara matematis melalui bilangan kompleks. Dengan tujuannya untuk membuktikan GLB atau gerak lurus beraturan, yaitu gerak dengan kecepatan konstan dan kecepatannya 0. Lalu ada hasilnya. Yang pertama itu terdapat dua kelompok percobaan berdasarkan variasi daya, yaitu daya pertama dan daya kedua. Percobaan daya pertama, waktu tempuh sekitar 11 detik dengan kecepatan fisikanya 0,09 meter per detik. Lalu kecepatan hasil bilangan kompleksnya 0,02 meter per detik. Lalu ada percobaan daya yang kedua, yaitu dengan waktu tempuh sekitar 5 detik, emang lebih cepat dari daya pertama, dan lalu kecepatan fisikanya 0,18 sampai 0,19 meter per detik. Lalu kecepatan bilangan kompleksnya 0,10 meter per detik. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa semakin kecil waktu, semakin besar kecepatannya. Bilangan kompleks menunjukkan pola hubungan yang konsisten dan berbanding terbalik terhadap waktu. Lalu pada jarak yang sama, setiap percobaan menghasilkan kecepatan yang hampir konstan, sehingga mendukung teori GLB. Nah, kesimpulannya itu adalah fungsi kompleks tidak hanya dipakai untuk perhitungan abstrak, tetapi digunakan untuk mengolah data kecepatan kereta simulasi. Hal ini menunjukkan bahwa materi fungsi kompleks dapat diterapkan pada pengukuran kecepatan benda nyata, pengembangan alat berbasis Arduino dan sensor, pemodelan gerak dalam sistem otomatis, verifikasi kestabilan gerak GLB, analisis hubungan waktu dan kecepatan secara matematis, transformasi data sensor menjadi informasi fisik, dan teknologi yang ada di sekitar seperti pintu otomatis, konveyor, kereta, robot, dan ekskavator. Sekian pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.